Dan untungnya saya duduk di sini, saya lihat cara nyanyinya bagus. Bagus. Bisa masuk TV. Cuma bajunya harus baru. Bercanda, udah bagus bajunya. Warna kesukaan Nabi warna hijau. Baik, semuanya duduk bersila. Duduk bersila semua. Saya sengaja ceramah agak depan supaya saya bisa lihat hujan. Kalau hujan berhenti saya. Bubar dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfarij bil qara wa tuqda bil wajhatun al barakat fastul hawatim wa yustaskal gaman karimi wa ala li wasabbi fi kulli mati wa tasbih di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, tadi ibu-ibu minta request lagu. Seandainya saya minta request, saya minta itu lagunya. Ad-dinu lana wal haqu lana. Nggak bisa kan? Dinu lana wal haqu lana wal abadu lana wal kullu lana. Dinu lana wal abadu lana wal ada al-islamu lana bijamiul. Mantap, bagus. Alhamdulillah, ada pohon, ada bunga-bunga plastik ya, tergantung. Jamaah, makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Meriah acara ini, sukses acara ini. Tepuk tangan dulu. Jamaah, kita menikmati. 1, 2, 3. Menikmati. Kekayaan yang tertinggi adalah menikmati. Itu mahal itu. Kalau kaya harta masih bisa terhitung. Kalau kaya rezeki, Masya Allah, yang bisa digunakan. Kaya karunia, penghasilan. Ada lagi kaya di atasnya. Jadi kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya tentram, aman. Tepuk tangan dulu untuk keamanan. Itu mahal itu. Kekayaan aman itu mahal. Biar banyak harta tapi kalau tidak aman. Betul. Aman itu penting. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya. Tapi kekayaan yang paling tinggi adalah menikmati. 1, 2, 3. Nikmati ya. Biar pergi liburan ke Bali kalau bisulan, nggak ada nikmatnya. Nikmati betul-betul. Mohon izin tadi Pak, saya tinggalkan, saya pindah ke depan karena saya mau menikmati lagunya. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Lautan kasih ada setiap. Semua lagunya ibu semua. Nggak ada lagunya bapak.
bapak. Iya, Umi. Abah. Oh, Bunda. Ribuan kilo lewati rintangan, ibuku sayang, berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, mana lagunya ayah? Ada. Ayah, dengarkanlah. Cuma mau didengar. Ambilkan bulan, Bu. Kan hanya ibu yang datang bulan. Gak apa-apa ya Pak, sabar Pak. Laki-laki gak pernah ngeluh, walaupun tidak ada isi dompetnya. Aman. Itulah laki-laki penuh tanggung jawab. Tema hari ini adalah peranan agama Islam di generasi milenial. Ingat, anak itu dibentuk oleh 4. Saya kira ini kan tahun baru Islam, jadi otomatis yang dibahas masalah waktu. Karena Allah mencintai 3, 10 akhirnya bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. 10 malam yang dicintai Allah. Yang kedua 10 awalnya bulan Zulhijjah, karena ada hari nahar, hari Arafah, wukuf di Arafah. 10 yang ketiga adalah 10 awalnya bulan Muharram, karena ada hari Asyura, hari kemenangan. Hujan pertama kali turun di 10 Muharram. Nabi Adam turun ke bumi 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh sandar perahunya 10 Muharram. Itu penting itu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara 10 Muharram. Nabi Ibrahim keluar dari apinya Namrud 10 Muharram. Nabi Yusuf penjara. Kalau Ayub sembuh dari penyakitnya, Yakub sembuh dari butanya. Semua 10 Muharram. Nabi Daud terhindar dari fitnah 10 Muharram. Nabi Sulaiman diangkat jadi raja 10 Muharram. Dan tahu nggak? Hari kiamat itu jatuhnya di 10 Muharram. Kalau bertepatan hari Jumat. Kebetulan kemarin asuranya aman, hari Selasa. Jadi selamatlah kita. Tapi saya yakin selama masih ada rebana, marawis, kasidah, masih ada remaja, masjid, tidak akan datang kiamat. Nah, karena selama 40 hari masih ada selama masih ada yang menyebut nama Allah, maka tidak akan turun kiamat. Tidak akan turun kiamat. Mau tanya kenapa saya minta terakhir? Supaya saya menikmati acara. Saya tidak pernah mau ceramah duluan. No. Saya selalu mau terakhir. Nggak mau saya. Karena kasihan. Betul. Coba jangan juga kelamaan. Acaranya jangan kelamaan. Tepat waktu, kasihan nenek-nenek. Pulang-pulang bengek dia. Masuk angin. Untung besok nggak sekolah ya. Seandainya pesantren kan sekolah hari Minggu. Liburnya Jumat. Ini untung nggak sekolah besok. Kasihan. Saya tadi periksa anak saya, alhamdulillah udah tidur. Saya harus kontrol terus anak saya. Jamaah. Baik, saya mulai ceramahnya. Dari tadi ngapain? Selesaikan dulu tadi yang 5 ya. Yang cepat-cepat. Baru kita bahas ini generasi. Mau jadi remaja yang bagus. Nih, dengerin. Ini generasi yang luar biasa. Coba duduk bersila sayang.
Kelihatan anak-anak soleh. Belajar sama kucing, itu kucing tenang banget dia. Jangan digangguin. Dia lagi dengar ceramah itu. Jangan diganggu. Biarin. Jamaah. Bisa kita mulai ceramahnya? Cepat-cepat taubat. Makanya bangun tidur, duduk di tempat tidur, setelah baca doa bangun tidur, apa doa bangun tidur? Allahumma alhamdulillah lazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sesudah baca itu, tarik nafas 3 kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun dosa-dosa kepada dosa padamu ya Allah. Tarik nafas lagi. Astagfirullahaladzim, ampun dosa-dosa kepada dosa pada tubuhku. Tarik nafas lagi. Astagfirullahaladzim, ampun dosa-dosa berdosa kepada sesama manusia. Jadi 3. Tidak boleh berdosa sama Allah. Jangan berdosa pada diri dan jangan berdosa kepada sesama. Jangan pernah sakiti hati orang, betul tidak? Jangan pernah lukai perasaan orang. Jangan ambil haknya orang. Betul. Udah, tidak boleh ada ujaran kebencian. Jangan ya. Hati-hati. Kalau berdosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi berdosa kepada manusia, susah tobatnya. Makanya saya kalau ada masalah, saya bicara langsung. Saya tidak mau simpan-simpan. Jadi kalau pulang dari sini tenang saya. Daripada kepikiran, betul. Jangan sampai saya ceramah belakangan saya pulang orang pada bubar semua. Kasihan orang. Betul. Mana hadiahnya masih banyak belum dibagi. Itu kenapa tidak dibagi? Udah pada pulang. Harusnya tadi ini bagikan duluan. Orangnya udah pada tidur itu. Jamaah. Kalau saya disiplin, mohon maaf. Saya kalau bikin acara 9:30 harus selesai. Jam 10 kelar. Jangan zalim itu. Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Ulangi. Lailan, sepertiga malam. Jadi malam itu dibagi. Oke? Makan. 24 jam dibagi 3. Berapa? 24 jam bagi 3. 8 jam. 2, 3. 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri istirahat, 8 jam buat sesama. Kerja cuma 8 jam. Makanya saya salut sama polisi sama tentara. Itu berapa jam kerjanya itu? Betul. Kalau saya aman. Gak pernah saya kerjanya apa ini? Dulu waktu saya masih, maaf ya, waktu di Makassar saya ceramah sejak tahun 88 sampai 2010, 23 tahun ceramah di Makassar, keliling, naik motor, naik 88 pakai payung, sampai tahun 90, 88 sampai 92 tahun saya ceramah pakai payung, mana-mana pakai payung, jalan kan, 90 sampai tahun 2000 pakai sepeda, kemana-mana saya pakai sepeda. Tahun 2010 sampai 2010 pakai motor. Jam berapa acara? Jam 8, jam 6 saya sudah di lokasi. 2 jam sebelumnya saya sudah biasakan itu. Kamu telat dari dulu. Jamaah datang tadi jemput, pulang tadi antar. 2010 dipanggil Trans TV. Usas mau nggak dikontrak Trans, tapi nggak boleh kemana-mana, jadi di TV mulu, nggak bisa terima ceramah begini. 2019 istri saya meninggal, jadi saya pindah dari apartemen, udah pindah untuk menghibur diri, saya terima jadwal-jadwal supaya saya tidak kepikiran. Oke? Iya. Jadi baru saya terima jadwal-jadwal begini, nggak ada urusan saya. Kalau kau bicara uang saya tidak datang.
Jangan pernah bicara wa di depan saya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kelewatan. Makanya saya urusan. Dan saya tidak pernah mau lihat isi amplopnya. Simpan. Bangunin sekolah, mesti. Nggak ada urusan saya. Kita mau mati nih, betul tidak? Betul. Orang itu menghargai orang dengan dirinya sendiri. Nah, makanya Pak Jokowi itu kaget. 3 kali undang saya nggak bisa. Karena saya selalu mendahulukan siapa yang duluan. Ada urusan. Siapa yang duluan, itu yang aku datangi. Walaupun itu majelis ibu-ibu doang. Ada urusan saya. Dan satu malam satu acara. Jadi ini cuma baru 5 acara. Pagi, tetangga tadi ada yang akikah nanya sunatan, saya datangi dulu. Baru pergi acara manasik jam 10. Jam 7 sampai jam 9, jam 10 sampai jam 12. Manasik. Jam 12 tadi di mana tuh? Ya sinilah. Manalah itu? Ya itulah. 12 ada acara, ya itulah. Yang kayak gini juga Muharram sampai jam 3. Jam 3 pergi lagi. Acara orang meninggal, takziah, tahlilan 40 hari. Habis itu selesai jam 5. Jam 5 saya harus pulang karena sudah datang jemputan. Padahal acaranya Tangerang juga. Bisa saya kesini langsung. Tapi kasihan jamaah, kalau saya sudah datang duluan pasti panik. Nggak mungkin ada ruang istirahatnya. Kasihan mereka. Dalam kali. Jamaah, ini acara sampai jam 12. Nggak ada urusan. Jarum panjangnya. Bisa dimulai ceramahnya? Yang pertama, cepat-cepat taubat. Bahkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba. Astagfirullahaladzim. Cuma di sini. Dari ini, nih. Astagfirullahaladzim. Sambil baca istighfar. Ya Allah, hilangkanlah susahku dan dukaku. 1, 3. Hilangkanlah susahku. Itu. Susah, duka. Susahnya di mana? Dukanya di mana? Iya. Jangan ada simpan dendam ya. Jangan ada musuhan ya. Ini enak duduk begini. Kita santai, nggak ada beban. Betul tidak? Apain? Nggak ada urusan kita. Betul. Negara ada yang ngurus, keamanan ada yang ngurus. Betul tidak? Jangan terlalu ngurus urusan orang. Tetangganya beli pemanas, dia kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Tetangganya beli motor, dia bunyi ngang. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil lelai, mati dia. Udahlah, oke? Baru kali ini saya dipanggil haji. Di mana-mana Ustaz Maulana. Maulana itu nama bapak saya. Ini nama saya Muhammad Nur. Kalau haji tidak apa-apa, karena memang saya sudah haji 5 kali. Tahun 2000, 2015, 2019, 2013, 2025, 2024 kemarin. 2024 kemarin. Jadi 5 kali. Kemarin 2023 saya bawa semua anakku 4 haji semua. Tahun ini saya bawa semua saudara-saudara saya. Itu. Tahun depan siapa lagi saya bawa ya? Haji Torik. Jadi saya bilang, wah, baru kali ini saya dipanggil haji. Gak apa-apa, gak salah juga sih. Ya karena saya dapat haji tiap tahun, jatah haji, alhamdulillah. Tiap bulan berangkat umroh, alhamdulillah. Ini masih ada 4 umroh yang harus saya hadiri. Haji Torik baru 2 bulan haji. Apa? Gak usah sirik. Biar aja. Mama Dede 33 kali haji. Marah kalau bilang haji. Nah, yang paling hebat itu Ustaz Agus Darmawan, Kiai Haji Agus Darmawan.
43 kali. Wow. Saya baru Halimah. Haji 5 kali. Boleh sombong. Tapi harus haji semua ya. Mau naik haji? Ya daftar. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk menziarahi 2 tanah haram. Dan dia bersyukur mau berangkat terus. Saya alhamdulillah berangkat terus dia. Ini rebutan pengurus travel. Saya kan tidak suka punya travel. No. Kalau punya travel kita banyak diejek-ejek orang. Ustaz, di mana koper saya? Kapan berangkat? Males saya. Saya mau jadi ustadz aja. Itu betul-betul. Pengurus travel setengah mati kasihan itu. Pada datang ke rumah tadi. Pengurus travel datang supaya saya berangkat haji. Banyak rebutan. Umroh tiap bulan. Aduh gimana ya. Saya mau kasih tips. Mau berangkat haji, mau ke Masjidil Haram. Benar nih? Mau? Ini masjid kan? Rajin ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Mau ke Masjidil Haram kejauhan. Masjidil Haram dulu. Masjid sini apa namanya? Nurul Hikmah dulu, baru ke Masjidil Haram. Nggak pernah menongol ke masjid sini dulu. Nggak pakai pesawat. Angkat tangan yang datang salat subuh. Bagaimana caranya mau ke Masjidil Haram? Salat subuh aja nggak nongol. Itu paling penting itu. Rajin dulu ke masjid, baru bisa ke sana. Oke? Baiklah, yang kedua, cepat-cepat sholat. Apa? Cepat-cepat, jangan tunda sholat. Siapa yang salat subuh, salat sunatnya saja lebih mulia daripada seluruh isinya. Lebih mulia daripada dunia seluruh isinya. Kalau subuh baca Al-Waqiah, minta rezeki. 1, 2, 3, minta. Kalau duhur didoakan 70.000 malaikat. Salat sunatnya loh, bukan salat fardunya. Salat sunatnya, karena tidak ada yang tahu pahala salat fardu. Salat sunatnya subuh lebih mulia daripada dunia seluruh isinya. Seandainya siapa yang datang salat subuh dikasih 1 juta, datang nggak? Oh, jam 12 sudah datang. Tapi nggak kelihatan itu. Padahal itu lebih mulia. Saya kalau ada jamaah saya rajin sholat 40 hari tidak batal, tidak masbuk, berangkatin umroh. Ada masalah apa? Berarti ini acara sudah kelamaan. Udah capek ya? Karena sudah berubah cara duduknya, sudah jadi mermaid. Tadi bersila langsung begini semua kaki. Mau jadi putri duyung ya? Gini aja, nikmati acara ini ya. Nikmati ya. Jangan jadi beban. Oke? Saya makanya di Trans TV itu ceramah. Wah, saya menikmati. Ustaz, bisa nggak ada ustaz lain masuk di Islam? Dengan senang hati. Nggak pernah saya ngapain? Betul. Kalau perlu semua orang gantian di Islam Tindan. Tapi saya tidak digantikan. Karena saya pecicilan. Aku jadi malu. Saya Nuding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu, di atas Aagim, Iji, Naruto, Ilim India, Pak Ustadz, Bulan Jamila, Ayat Cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara, Ijabahan,
istri pejabat. Jamaah. Takut ada yang ngambil. Alhamdulillah. Kita mulai ceramahnya ya. Dari tadi ya. Salat ya. Salat ya. Tujuan hidup kita adalah salat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ini generasi muda nih. Jangan terima laki-laki, wahai wanita, kalau dia tidak sholat. Saya kalau rapat masjid, saya kan punya, alhamdulillah, saya di yayasan ada 2 masjid, saya pegang. Tahu nggak rapatnya jam berapa? Subuh. Rapat pengurus subuh. Jadi salat subuh semua pengurus. Iya. Jangan-jangan pengurus masjid sendiri datang salat subuh. Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Jagain salatnya ya. Salat yang paling utama. Bu, kalau anak tidur kasih bangun. Salat subuh. Bangunin. Kasihan. Kalau terjadi kebakaran rumah, bangunin nggak? Kasihan dia jadi tidur anus anakmu. Sama, kalau tidak salat subuh, nggak dibangunin. Siapa yang tidak salat subuh? Dosa. Siapa yang meninggalkan salat? 15 siksaannya. 5 di dunia, 3 sebelum wafatnya, 3 sesudah di kuburan. Itu mana sih emaknya itu? Bapaknya yang nganter. Ini bapak yang hebat. Mantap. Memang anak perempuan itu milik bapaknya. Anak laki-laki milik ibunya. Sampai kapanpun, betul itu. Mantap Pak. Mana istrinya itu? Siap banget bapak-bapak. Anaknya masuk ke toilet perempuan, bapaknya ikut. Lanjut. Salat jaganya. Generasi. Peranan agama Islam di generasi milenial. Ingat, agama mengatur. Tidak. Agama kacau. Jadi agama tidak kacau. Orang yang punya agama pasti hidupnya tertib, teratur, tidak kacau. Orang yang tidak beragama tidak tahu, nggak ada aturannya. Kita butuh aturan, syariat, agama yang atur, hukum negara. Ada aturan, ikuti aturan, setuju? Ada lagi aturan berikutnya, adat istiadat. Saya tadi duduk, adatnya di sini orang kalau kasih dari sawer. Untung di kantong saya ada uang. Saya coba-cobain kasih 1 lembar, aman dia, senyum. Tadinya saya mau kasih 1-1, kan nggak adil. Tapi saya rasa itu dibagi ya. Iya, jangan cuma dia doang. Itu nenek-nenek juga tuh. Semua dikasih kan. Itu dibagi. Mantap, tepuk tangan dulu. Bagus juga ya di sini. Sawer. Bener juga, daripada penyanyi dan di sawit, mending dia di sawit. Insya Allah. Mana apa vokalis yang gak punya bros? Lucu ini. Semua
yang lain pakai bros, vokalisnya nggak pakai bros. Hello, harusnya itu vokalisnya yang paling bagus. Ini semua nana, dia nggak pakai bros. Cuma lipstick doang diurus itu. Nomor 9 lipstiknya. Maaf ya, tapi itu benar. Kalau vokalis orang harus beda sama yang lain. Dia beda. Yang lain yang pakai bros dia enggak. Lain kali ada tanda-tandanya kalau vokalis. Mana sih? Tapi bagus. Musik Islam itu memukul. Tak, 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 tak. Karena itu langkah kakinya unta. Tak, 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 tak. Kalau India musiknya neno 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 meniup. Tapi trompet itu musiknya Yahudi. Kalau Nasrani memetik. Kalau kita memukul, Marawis memukul itu. Nggak ada, semua memukul. Jamaah. Kalau Tionghoa, Hoseng Haus, Hai Taiji. Itu musik bambu. Kalau orang Barat musiknya musik pabrik. Rock. Musik pabrik. Tuh dah. Tuh mulai ceramahnya ya. Jadi ada adatnya orang. Kemungkinan di sini kebiasaannya orang kalau ceramah jam 11 ya. Sebaiknya itu dirubah, merepotkan. Tapi untuk malam minggu, seandainya malah hari sekolah, saya suruh pulang ini anak-anak semua. Daripada dia tidak sekolah. Lanjut. Masuk siang. Tadi saya lagi rapat di handphone saya tidak izinkan sekolah siang, sekolah pagi, nggak seger itu siang. Anak datang ke sekolah tidur siang doang. Pintarnya anak, masya Allah. Sampai malam dia pakai celana olahraganya. Dasar maknya itu. Lanjut. Anak itu dibentuk oleh 4. Anak dibentuk oleh 4. Saya di sekolah saya larang guru memukul anak. Anak tidak boleh dipukul. Setuju? Anak tidak boleh dimarahi. Setuju? Anak tidak boleh dikasih uang. Setuju? Tak komitmen. Anak saya alhamdulillah tidak pernah minta uang. Tidak pernah. Mau tahu rahasianya, Bu? Kasihlah dia sebelum minta. Saya kasihnya setiap tanggal 1. Ini uang jajanmu selama sebulan. Habis bukan urusan abang. Jadi dia jagain. Pokoknya nggak ada urusan. Pokoknya jagain uang jajanmu. Saya tanya berapa satu hari. Sama juga isi saya. 4 kali melahirkan tidak pernah sesar. Walaupun saya tidak hadir. Cuma saya tanya berapa harga sesar. Kalau 9 bulan berapa harga sesar? 17 juta bah. Saya kasih 20 juta. Ini uang sesar. Kalau kau sesar kasih dokter. Kalau tidak sesar kau yang ambil. Baiklah, kau usah sesar. Sesar dia. Itu tekniknya. Jadi tidak pernah sesar. 4 kali melahirkan. Langsung. Itu tekniknya. Pas saya datang, yang lucu ke Pak Jokowi ketawa. Saya satu kesal sama Pak Jokowi. Ya anak saya lahir Pak. Ayo, kata, ayo kita pergi besuk. Jadi Pak Jokowi datang ke Makassar, besuk anak saya. Enggak sesar anak saya. Bagaimana ceritanya?
Mau tahu? Mau tahu? Ya itu tadi. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ada 4 yang membentuk anak. Berapa yang membentuk anak? Berapa yang membentuk anak? Berapa? 1. Ayah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa artinya ayah? Bapak. Apa artinya ayah? Ayah artinya penanggung jawab. 1, 2, 3. Penanggung jawab. Seorang ayah bertanggung jawab atas anaknya dalam 3 hal. 1. Kenapa saya kalau ceramah jalan-jalan? Supaya tidak ada yang mengantuk. Kalau saya menetap begini, karena saya jalan begini. Yang paling setengah mati kameramen. Putar lagi dia. Jemaah, berapa yang membentuk anak? 1. Ayah, apa artinya ayah? Penanggung jawab. Tugas saya ada berapa? Ada 3. 1. Tanggung jawab atas nafkah. Nafkah biayanya anak. Nafkah itu yang dimakan, yang dipakai, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. 1, 2, 3. Yang berkewajiban memasak adalah ayah. Yang tugas nyuci ayah. Yang membersihkan rumah ayah. Ayah semua. Ayah. Ibu sudah repot melahirkan. Yang bertugas masak ayah. Seandainya yang bertugas masak ibu, maka dosa ibu yang tidak masak. Karena ada ibu juga bekerja jadi guru. Dosa lah ya. Tapi bukan kewajiban ibu memasak, itu kewajiban ayah. Cuma kalau ibu memasak, bikin kopi buat suaminya, pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Maka rugilah ibu yang tidak masak. Kalau begitu, saya buatkan kopi suamiku 1 ember. Nah, kalau ibu dapat pahala, suaminya ibu mencret. Oh, mohon maaf ya. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Saking disiplinnya saya. Tidak ada urusan. Saya disiplin tanggal, disiplin waktu. Nggak ada, semua. Tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah, tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Saya heran juga kalau ada suami istri bertengkar. Tahu nggak? Saya tidak pernah marah sama istri saya. Istri tidak boleh dimarahi. Barang siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Makanya saya tidak pernah memarah sama istri saya. Kata istri saya, maka marahi saya. Enggak. Saya tidak mau dilaknat malaikat. Makanya istri saya meninggal, kalimat yang pertama saya sebut waktu istri saya meninggal, tidak ada dosamu. Istri saya sudah meninggal 5 tahun 6 bulan. Tidak terasa ya? Saya yang rasain. Makanya saya puasa tiap hari. Waktu istri saya meninggal, saya puasa Idris. Kalau Daud hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Kalau Nabi Idris setiap hari puasa.
Maka saya puasa tiap hari. Puasa Idris. Nanya lagi. Udah jelas-jelas saya bilang puasa Idris. Nanya lagi. Wah, masalahnya dia habis nyebokin anaknya itu. Puasa Idris. Jamaah, saya lebih memilih puasa daripada menikah. Karena isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Karena anak saya meninggal ibunya 4 orang kecil-kecil. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Alhamdulillah anak saya sudah SMA sekarang. 1 SMP, alhamdulillah. Bersyukur. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Tambah 6 menuju 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Alhamdulillah. Ya gede. Tidak pernah saya marah sama anak saya. Makanya mereka selalu kalau saya datang, sholat nak, iya bak, ngaji nak, iya. Anak saya yang pertama itu 1 hari 6 juz. 5 juz dia ngaji atau 5 juz 1 hari. Dia ngaji selalu. Abah saya 5 juz 1 hari ya. Jadi setiap Jumat hatam. Kenapa mereka rajin ngaji? Karena 1 juz 50.000. Iya. Anak saya antar maghrib isya harus ngaji. Makanya kita harus ngaji semua. Terserah mau dapat 1 juz, 2 juz, terserah. Anak, jamaah. Isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Tidak boleh orang menuntut takdir. Jodohku. Gak boleh. Ada 3 rahasia Allah. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Gak boleh. Gak boleh menuntut. Tapi mohon maaf, kalau masih bisa saya jagain dulu anak-anak saya. Betul tidak? Kalau saya punya istri baru, belum tentu dia sayang anak-anak saya. Tahu nggak waktu anak saya meninggal ibunya? Setelah 7 hari saya bawa ke Jakarta liburan, ke Dupan, jalan-jalan supaya dia menghilangkan aura kematian. Habis itu pulang sampai 40 hari kita takziah. 1 hari 3.000 orang yang datang. 7 hari 7 malam takziah. Acara takziah sudah isya, duhur sudah penuh. Udah penuh, gak ada lagi tempat. Orang nungguin, gak ada urusan. Yang untuk tetangga saya pada jualan. Karena makanannya nanti saya bagikan di malam hari. Saya bagikan 3.000 nasi kotak selama 7 malam. 2.000 saya pesan, 1.000 saya pesan, 1.000 saya bikin, masak di rumah, 1.500 dari wali kota, 500 dari gubernur. Tiap malam. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Jadi yang membentuk anak siapa? Ayah sebagai penanggung tanggung jawab atas apa? Nafkah. Tadi saya dengar lagunya. Alhamdulillah anak saya tidak pernah nangis kok. Alhamdulillah anak saya tidak pernah nangis. Waktu anak saya ke Jakarta, kan waktu istri saya meninggal, anak saya diambil oleh neneknya. Jangan kau ambil cucuku. Kalau kau ambil cucuku, mati saya. Ya udahlah, saya nggak ambil. Tinggallah di Makassar selama 1 tahun. Cuma saya pasangkan CCTV yang bersuara, sholat, ngaji, sekolah. Yang ada suaranya CCTV. Setelah 1 tahun, aulnya anak saya memeluk saya semua. Abah, kami mau ikut ke Jakarta. Saya tunjuk dia mau ikut. Kata mertua saya, ambil aja. Ambil, sudah 5 tahun di Jakarta. Mertua saya belum mati, masih hidup. Tahu nggak? Enggak. Kan dia bilang kalau dia ambil mati saya. Kalau gitu dari awal saya ambil. Tahu nggak sampai di Jakarta apa yang saya lakukan? Mau tahu? Mau tahu? Langsung masuk kamar semua.
Masuk kamar, saya putarkan film. Film apa? Ratapan Anak Tiri. Ibu tiri kepada bila ayah ku dipuja, tapi bila ku disiksa bagai anak tiada menghi. Aduhai, kelihatan umurnya. Ini anak-anak nganga semua. Ini anak-anak punya sambal lalu. Ini lagu 70-an. Lagu 80-an ini. Hah? 80-an, iya. Ambil aja. Itu kan lagunya Emilia Contessa. Iya, masih kecil itu dia. Masih gadis. Tahun 70-an itu. Barulah masuk itu. Darinya Sangi. Iya. Idris Sardi waktu kecil. Lewat lagi. Yang kedua, lanjut. Tugas ayah adalah melindungi. 1, 2, 3. Melindungi. Ku ampusakum wa ahlikum mawa. Jaga anak. Itu tugas saya. Dan tahu nggak? Alhamdulillah, istri saya tidak pernah marah sama saya. Mau tahu? Mau tahu? Istri saya tidak pernah marah karena alhamdulillah. Mau tahu? Mau tahu kenapa istri saya tidak pernah marah? Semua harta atas nama istri. Waqarna fi buyutikum. Sebaiknya wanita di rumah. Jadi rumah itu milik istri. Betul? Kalau harta atas nama istri aman. Betul tidak? Semua untuk anakku. Ini rumah untuk anakku. Itu mobil buat anak. Tapi kalau harta atas nama suami, atas nama laki-laki, atas nama suami, kita tidak tahu dulu ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di tempat lain. Betul. Tiba-tiba suami ibu meninggal, datang perempuan, dia juga suamiku. Enak aja. Bu, kalau suami meninggal istrinya cuma satu matanya digosok, sudah ditunjuk yang itu. Bisa dimulai ceramahnya. Yang ketiga, tugas suami adalah nggak apa-apa itu kalung kan nggak melihat. Dia terbang pakai suara. Iya, karena dia pakai suara. Kalau suaranya kembali berarti ada tiang. Hebat dia itu. Dia terbang pakai suara. Melihatnya pakai suara. Jamaah. Tapi kalau kambing gimana suaranya? Oh, salah. Itu namanya anak kambing. Itu tidak boleh dipotong. Kalau ada suara kambing, tidak boleh dipotong karena itu anak kambing masih nyusu. Tapi kalau suaranya ke bawah, itu lagi hamil, juga tidak boleh dipotong.
Yang boleh dipotong. Itu. Suara apa itu? Salah. Itu suara saya. Jelas-jelas saya ngomong. Kuda itu binatang paling banyak bersyukur. Biar kau pukul dia tetap ketawa. Dinaiki. Binatang yang kurang syukur sapi. Kalau anjing ada 3 suara juga dia. Au, 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 au. Berarti ada orang. Au, au. Berarti ada hantu. Tapi kalau begini, berarti dia lagi kejepit. Bisa dimulai ceramahnya? Ini sampai jam 12 ya. Karena udah jam 11 ini. Anda puas, saya lemas. Tugas generasi milenial. Maaf ya Pak anggota dewan. Sama suruh saya dikasih terakhir. Saya minta. Kasihan kalau saya pertama. Bubar semua itu. Kalau saya bisa sampai pagi. Pernah saya ceramah tahun 2000, 24 jam saya ceramah. Setelah saya ikut Idul Fitri, tidak ada jamaah yang mau keluar. Hah? Kenapa? Saya berdiri. Ayo pulang. Lanjut ceramahnya. Hah? Ini Idul Fitri, kita harus makan. Kalau begitu kita ceramah di sebelah. Pada jamaah pada pindah sebelah semua. Kita makan dulu sambil ceramah. Habis itu, Ustadz, rumah saya juga mau didatangi. Kita pindah lagi rumahnya. Sampai pagi. Ya Allah, begini saya jalan. Bisa dimulai ceramahnya? Apalagi saya lihat anak saya sudah tidur semua. Aman ini. Nanti pulang saya baru dia bangun lagi. Jamaah. Tugas ayah ada 3. 1, menafkahi, melindungi. Yang ketiga, mendidik. 1, 2, 3. Mendidik. 1, 2, 3. Mendidik. Didik anaknya. Didik. Masya Allah, anak-anak ini semua. Apa sih Bu? Ya Allah. Gak usah ketawa deh. Tadi orang nyawer enggak? Nyawer lah Bu. Kasian, mana nggak ada berosnya lagi. Itu bisa awer sebab mau beli beros dia. Lain kali kalau nyanyi pakai beros. Beros yang di sini itu beros tahun 80-an. 90 sudah pindah di sini. 2000 di sini. Nah, 2011 di sini. 2020 kayak jenggot. Pernah itu bros sampai kayak pot di atas kepala. Apa artinya jilbab? Jilbab itu kain di atas kain. Kalau ini saya pakai serban begini. Ini Muhammad mim. Kalau begini Quran hadis. Sama peci. Peci itu ketahuan 4 jari penceramah. Iya. Pemimpin 4 jari nih. Saya pintar pakai pecinya semua. Wah. Kalau ke depan sekali beda lagi. Kalau terlalu ke belakang sampai 5 jari itu imam masjid. Karena mau sujud. Udah mati itu. Itu kode itu. Udah habis durasi. Ya lain itu.
kita lihat siapa yang ngambil kue. Kalau miring begini, tukang ngaji. Kalau terlalu ke atas, pemain judi. Kalau ke depan, peminum. Kalau begini, pencuri ayam. Bisa dimulai ceramahnya? Ya Allah, pegang aja terus itu. Siapa suruh kamu diri di situ? Kaulah pelakunya. Nyalain. Nggak apa-apa lah. Ya, jangan dipegang ya. Takut kesetrum. Masya Allah, tabarakallah. Jangan digaru-garu lagi. Baru kali ini, alhamdulillah, pohon kelapa ada lampunya. Cuma di sini doang ini. Yang membentuk anak ada 4. 1, ayah sebagai penanggung jawab. Nih, pengganti bros. Sini. Nih, pengganti bros. Ya, enggak belajar. Saya sudah dibawa di mobil kok. Saya lihat tadi diangkat. Tapi kayaknya itu bukan buat saya deh. Itu buat yang penceramah pertama. Saya tidak pernah ada urusan begitu-begituan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Makan di rumah orang baik akan jadi obat. Tadi saya mau datang makan. Tanya nanti kita makan di rumah pengurus. Ya saya datang lah. Karena makan di rumah orang soleh itu obat. Obat. Makan di rumah orang pelit racun. Diomongin mulu. Nambah lagi banyak dia dibungkus lagi. Itu orang pelit. Tapi kalau orang dermawan, orang soleh, Ustaz kita nanti mau makan di rumah ketua DKM. Baiklah. Saya sudah mau. Nggak ada, belum lagi. Langsung ke panggung. Terus dibisikin, Ustaz nanti makannya pada setelah ceramah. Wah, nggak usah. Saya jarang makan di acara sebenarnya, tapi membungkus. Mana saya pernah makan di acara? Jarang itu. Saya lebih bagus ceramah aja. Betul tidak? Nanti kalau kita makan kekenyangan, nggak konsentrasi ceramah. Maunya kebelet. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang kedua, yang membentuk anak adalah ibu. Kata Nabi, ibumu, bapakmu. 1, 2, 3. Pelakunya, jangan kemana-mana kau. Nanti mati lagi tuh. Ibumu, bapakmu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa kali ibu? Bapak? Berarti 1 bapak, berapa ibu? Maksudnya 3 itu ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu memelihara. Siapa yang setengah mati kalau mengandung? Bapak? Bapak kenyang. Saya mau makan nasi goreng. Pas datang nasi goreng, ambil Pak. Yes. Ibu yang pesan, ibu yang ngidam, bapak yang makan. Yang melahirkan siapa? Setengah mati. Bapak, di mana dokter? Sudah keluar? Itu doang dia. Siapa yang memelihara? Yang bangun tengah malam? Kalau anak menangis? Bapak? Bangun.
Bangun membangunkan ibu. Bangun, anakmu bangun. Baru dia tidur. Izin ya Pak. Izin ya Pak. Nih, itu anak itu. Dari tadi dia makan kertas. Kasih dia. Dari tadi dia makan kertas mulu. Hah? Itu apa nama? Nggak lihat kan? Tapi dua lembar. Mau kemana Pak? Ya Allah. Kasih lewat. Ini nanti masuk surga. Yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Berarti vokalisnya dong. Lanjut. Apa artinya ibu? Selama ini menyebut ibu tidak tahu arti ibu. Apa artinya ibu? Ini bapak dengar ceramah sambil jongkok ya. Untung dia pakai celana dalam. Dia pakai sarung jongkok. Memang itu pelakunya. Jangan-jangan gara-gara dia mati tuh lampu. Maaf ya Pak, bercanda. Ya Allah. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Apa artinya ibu? Ada yang tahu arti ibu? Kalau ada yang tahu arti ibu, maksudnya kita foto. Apa artinya ibu? Bukan. Tahu nggak arti ibu? Yang bisa jawab arti ibu, saya kasih hadiah. Nggak ada yang tahu arti. Tahu nggak arti ibu? Kalau ayat tadi penanggung jawab. Kalau ibu artinya pemberi kasih sayang. Ulangi, pemberi. Maka seorang ibu tidak boleh tidak ada di 5 waktu. 1, pada waktu anak sakit harus ada di sisi. Dia cari di Google arti ibu. Oh, cari saja di situ, kok tidak dapat itu. Dia buka handphonenya, dia cari di Google arti ibu. Cari arti ibu, nggak ada itu di Google. Inilah anak-anak Google. Jamaah. Lanjut. Ibu harus ada di sisi anak di 5 waktu. Catat ini Bu. Walaupun ibu sibuk bagaimanapun sibuknya, tetap harus ayah ada di sisi anak ketika 5 waktu. Yang pertama, apa Bu? Dia makan itu kan? Tadi dia makan itu kertas. 2 lembar sudah dimakannya. Yang pertama, ibu harus ada di sisi anak ketika anak sakit. Ingat ya, ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Jangan panik. Ibu itu paling memberikan ketenangan. Langsung berhenti anak. Obat itu rata-rata ada obat penenangnya. Makanya saya sudah umur 50 tahun tidak pernah minum obat. Tak pernah saya minum obat. Bangun tidur madu, mau tidur madu, madu aja saya minum. Pernah. Pernah nggak saya alpat di Islam itu tidak 14 tahun? Ada terus. Kecuali kalau saya berangkat haji atau umroh. Pernah. Ya Allah, udah tidur bayinya. Sebenarnya dari tadi bayi itu mau pulang, tapi emaknya masih mau dengar ceramah. Ini nggak ada bayinya mau pulang.
Oh, ternyata mau melakukan sesuatu yang tidak bisa diwakili. Oh, mau pulang. Oh, Pak Ustaz dari tadi di dalam tuh. Saya kira udah pulang. Pasti dia sudah makan. Udah ajak-ajak saya. Pak Ustaz, bau makanan. Kasih Ustaz. Ya, oh, Masya Allah. Ya, insya Allah. Kasih ya. Iya, insya Allah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ceramahnya ya. Ibu harus ada di sisi anak di 5 waktu. Yang ngaji? Yang ngaji? Siapa namanya yang ngaji? Zidan. Salim dong. Mana sih? Namanya ada di situ juga. Namanya Zidan. Makan? Ya sudah. Insyaallah. Ya. Innalazi faradha alal qur'an laradu kailamat. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Bajunya merah marun. Mantap. Kalau saya hijau nabi, ibu hijau teh kuda. Hijau kelepon. Banyak hijau-hijaunya. Ini hijau miskin. Hijau tentara. Ceramah di sini orang pipis semua. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, ibu harus ada di sisi. Kenapa saya pakai tongkat? Supaya saya bertahan berdiri. Kakinya ada 3. Lanjut. Kenapa sih nggak habis-habis itu kasetnya? Habisin dong kasetnya. Masih banyak? Masih banyak. Teman ya? Ini dari tadi bawa kantongan merah itu. Bolak-balik. Dari tadi perasaan dia bawa-bawa itu kantong merah. Oh, kemana sih dia? Sibuk banget. Ini bagus nih. Celananya biru, bajunya biru. Pasti celananya biru juga. Bisa dimulai. Ya Allah, ini ceramah nggak? Nanti kita lanjut aja kalau maulid ya. Kelamaan ya. Memang ibu mau mati, nggak kan? Masih ketemu. Lanjut. Nggak jelas ngomongnya. Insya Allah. Itu orang baik. Jangan pernah dikubur kau belum mati. Ya Allah. Kayaknya jam 12 kurang 5 itu. Belum. Mau kemana? Mau kemana dia? Masya Allah. Itu panitia. Haus ya? Saya yang ceramah dia yang haus. Baiklah, karena waktu. 1. Seorang ibu tidak boleh tidak pada saat anak sakit. Bagaimanapun. Kerja berhenti, istirahat, libur, minta izin. Anakku sakit. Anak itu butuh ibu pada saat dia sakit. Ayah ada? Nggak telaten. Kalau ibu ngurusin telaten, nyebokin, nyuapin, do obatnya. Kalau bapak udah cebok, udah digosok, itu doang gitu. Jamaah. 2. Ibu harus ada di sisi anak ketika anak sedih, curhat. Pak,
Sendalku hilang. Bapaknya, apa dia? Nanti kita beli. Tapi kalau ibu, di mana kau simpan? Terakhir di mana kau simpan sendal itu? Kita harus selidiki. Bush. Perkara sendal. Ma, Pak, aku tadi jatuh. Gak apa-apa. Nggak sakit kan, nak? Nggak, udah sembuh. Udah. Ibu, kau jatuh di mana? Kenapa bisa jatuh? Itu. Makanya curhat yang paling enak ke ibu. Karena banyak ceritanya. Jadi gimana? Yang ketiga. Ibu harus ada di sisi anak ketika anak berprestasi. Kalau anak terima rapor, ibu yang bagus datang. Kalau anak tampil di panggung, ibu yang repot. Anaknya tampil, emaknya ke salon. Anaknya wisuda, anaknya penamatan, dia yang baju seragam. Dia ke salon. Anak saya mau tampil drama. Sebagai apa? Sebagai pohon. 1, ketika apa? Sakit. 2, sedih. 3, berprestasi. 4, ketika anak itu liburan. 2, 3. Berlibur sama ibu paling enak dibanding bapak. Kalau bapak bayaran aja ya. Tapi kalau ibu ngurusin, bawain bajunya semua, siapin. Ma, Pak, bajuku basah. Kata bapaknya, pakai aja dulu nanti kering. Tapi kalau bapak, ibu, ada baju ganti. Pak, lapar. Ya, tidur aja dulu nanti di rest area. Sampai di rest area anaknya tidur, langsung bablas ke Bandung. Sampai di Bandung masuk angin anaknya. Kalau ibu, di tasnya pasti ada kue. Minimal biskuit. Kita periksa tasnya ibu-ibu, pasti kue dalamnya. Minimal permen, betul tidak? Itulah ibu. Hebat itu ibu. Bu. Aus, Pak. Jangan minum-minum nanti pipis di jalan. Kalau ibu tidak, pasti dia bawa tumbler. Bawa tempat minum, betul tidak? Saking hebatnya ibu, masuk restoran aja bawa minum sendiri. Karena di restoran harganya 15.000. Kalau di luar cuma 3.000. Itulah ibu, antara telaten atau pelit. Dua-duanya. Bapak, mana bapak bawa air minum? Betul tidak? Coba lihat di atas. Ada nggak bapak bawa tas? Sepanggung tidak ada yang bawa tas. Coba ibu. Itulah ibu. Tuh tumblernya, ya Allah. Sekalian galon. Ngapain? Ada masalah apa? Mau pipis? Toiletnya di sini. Bukan itu orang. Toiletnya di sini maksudnya. Jamaah. Yang pertama, anak sakit ibu harus hadir ya. Untuk generasi milenial, mohon maaf ya. Anak saya walaupun ibunya tidak ada, tidak pernah anak saya nangis. Tak pernah. Kasih sayang tetap utuh. Liburan saya temenin. Liburan kemana nak? Mau kemana? Oh, mohon maaf. Kita ada janjian. Kakak tertua, kau ngurus kemana aja liburnya. Selama 15 hari di Makassar kemana aja? List. Nanti abah kontrol terus. Harus. Jamaah. Sakit, sedih, berprestasi, liburan. Satu lagi. Orang tua, ibu harus ada di sisi anak. Ketika kejadian itu sekali seumur hidup. Menikah, sunat, itu cuma sekali seumur hidup. Masa tiap hari tahun sunat? Habis itu. Jamaah,
Ulang tahun itu sekali seumur hidup. Hah? Tiap tahun. Saya tanya, ulang tahun ke-7 tahun depan? Berarti sekali seumur hidup itu 7 tahun. Ulang tahun itu sekali seumur hidup. Ulang tahun ke-8 itu berapa kali? Satu kali. Itu tidak boleh dilewatkan. Tunggu dulu, ini sudah habis sewanya itu kah? Ngapain bertengkar di belakang? Urusan apa lagi di situ? Oh, sosisten sudah habis sewanya. Baiklah, karena waktu. Yang ketiga, 4 yang membentuk anak. Anak-anak, lingkungannya jangan bergaul sembarangan. Sekolah rabbuka lil malaikat tasjudu li adam apa saja do illa iblis. Iblis diusir dari surga gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, memberikan penghormatan. Dan iblis berkata, akan kugoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah enggak? Depan, angan-angan. Belakang, masa lalu gak bisa move on, dendam. Kanan, kebaikan, sombong. Jangan sombong deh. Saya ceramah di sini. Kalau ada nilai kesombongan, berhenti saya ceramah. Kita sama saja. Betul tidak? Biasa aja saya duduk di situ, enggak apa-apa kok. Bukan berarti nanti jadi orang hebat semua ini. Alhamdulillah. Ya Allah, saya orang kita muliakan di dunia di akhirat. Amin. Jangan pernah marah anak kalau masuk masjid, biarkan dia main. Tidak apa-apa. Lama-lama dia sadar. Karena ini nanti jadi remaja masjid. Yang remaja jadi bapak masjid. Ini kan anak-anak. Nanti jadi remaja masjid kan? Berarti remaja masjid jadi bapak masjid. Jangan pernah diusir anak-anak. Biarkan dia bermain. Mainnya kan tidak terlalu susah. Rasain. Suruh saya ceramah lama-lama, dia yang ngantuk sendiri. Saya bisa ceramah sampai subuh ini. Anda puas, saya lemas. Saya yakin makanan itu sudah basi. Kelamaan tidak dimakan-makan. Bisa dimulai ceramahnya? Tidak apa-apa. Kasih lewat aja. Daripada dia makan kertas. Jamaah. Kata Allah, silakan goda. Tapi ada yang tidak bisa kegoda. Yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Yang menghadap ke bawah sujud. Yang menghadap ke atas berdoa. Artinya orang yang punya iman. Nangis iblis. Apa? Ada yang bisa tidak goda orang yang punya iman. Sampai kerasnya nangisnya iblis, terkencing-kencing. Dan kencingnya jatuh ke bumi. Itulah yang menjadi daun tembakau jadi rokok. Jadi siapa yang merokok, yang diisap kencingnya iblis. Anak remaja, jangan ada yang merokok itu membakar paru-paru. Narkoba membakar otak. Maka orang yang narkoba rusak otaknya. Hancur generasi kita kalau ada narkoba. Rokok aja pada takut kan? Kanker, banyak paru-parunya rusak. Yang dibakar paru-paru. Tapi kalau narkoba, dengerin. Jangan sembarang bergaul. Narkoba yang dibakar otak. Yang dibakar otak. Ngeri tuh.
Andai kata di rongsen, otaknya itu kering, otaknya orang yang narkoba. Makanya susah konsentrasi. Apa? Sini. Kenapa? Kering otaknya itu. Jangan coba-coba pakai narkoba. Rusak, hilang masa depanmu sayang. Kau mau jadi apa pun susah. Orang yang narkoba. Nih remaja masjid, coba pagarin masjid. Jangan sampai ada yang narkoba. Kalau ada yang narkoba langsung laporkan. Ya, ada datang anaknya. Anaknya Dewan Masjid Indonesia. Masya Allah, saya kangen anakku seperti ini. Udah gede semua, nggak mau lagi ikut-ikut. Ini rahasia ya Bu. Kalau anak mau ikut aja. Ada masa nanti tidak mau ikut. Udah banyak kesibukannya. Anak saya tidak ada yang mau ikut ceramah. Kami ada PR Abah. Karena kalau pulang sekolah jam 5 pulang, ikut les, pulang jam 6, sampai di rumah ngaji, sampai Isya. Isya itu lagi ada. Ya gimana ya? Saya tanya dulu, lihat anak-anak, ya Allah, aku rindu anakku seperti ini. Sabar, belum selesai ceramahnya. Siapa suruh judulnya begini? Agama itu menuntun. Udah gerimis ya? Yang bisa menghentikan cara semua saya cuma dua. Hujan sama mati lampu. Itu aja. Sama satu lagi, waktu sholat. Udah gerimis ya? Oh mungkin yang gerimis dari sini. Udah gerimis ya? Saya memang berdoanya sampai jam 11. Ya Allah ujangkan jam 11. Ini udah kompromi nih. Wah! 23 lewat 41. Memang kelewatan. Terakhir nanti kita lanjut lagi ya. Karena ada 7 ilmu yang mau dikasih anak-anak. Tadi aja 5 itu belum selesai. Cepat-cepat tobat, cepat-cepat salat. Masih ada 3. Nanti kalau saya undang lagi ke sini. Kita baca doa. Yang baca doa harus di sini. Sini. Gak usah takut. Naik sini. Naik. Gak apa-apa. Gak usah sakit hati yang pendek. Barang siapa yang pendek, kalau jalan sama orang tinggi tidak kena petir. Tinggi banget kok. Saya diketekin. Siapa yang baca doa saya? Zainuddin. Yang punya anak. Zainuddin bisa ke depan. Pak Haji. Haji Torik, salah. Ini seukuran. Mau kemana kau? Mau kemana-mana. Tahu nggak, MC itu adalah pilotnya acara. Pemimpinnya acara adalah MC. Anaknya bapak? Bukan. Anaknya tetangga. Tapi kok mirip pak? Jangan-jangan. Bercanda. Hei. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.